melihat perkembangan yang sudah terjadi, perubahan apa saja yang sudah terjadi selama adanya proyek dengan adanya intervensi kegiatan-kegiatan Upland. Apakah ada atau tidak ada? Ambil air dari embung ada. Jadi beberapa petani ambil air bersih. Memang sangat membantu sekali dapat bantuan sprinkler untuk dari Upland ini. Jadi berarti itu bisa memenuhi kebutuhan di rumah? Bisa sekali. Lebih dari cukup. Ada yang sudah tanam, ada yang sementara tanam. Kalau yang bulan Agustus September sementara menunggu. Kami sangat mengharapkan yang lebih baik. Tapi sehari-harinya Ibu memang petani. Ya, petani. Siapa sih yang nggak mau dapat bantuan-bantuan plan, kan lumayan buat menambah income. Jakaba yang berasal dari akar bambu dan berasal dari air cucian beras, banyak vitamin di situ, dan paling kaya dia cuma mengandung 2 unsur, yaitu P dan K. Hai Uplanders, sekarang saya sedang ada di Minahasa Selatan nih. Kita itu sedang ada misi midterm review untuk proyek Upland. Timnya sudah disebar di beberapa lokasi, salah satunya Minahasa Selatan, kemudian Lebak, Sumeneb, Subang, dan nanti terakhir Magelang. Kemarin kita sudah diskusi technical meeting, hari ini ada kick off meeting, sudah meeting-meeting, kemudian ada diskusi-diskusi dengan petani juga, dengan kelompok tani. Nah sekarang hari ini kita mau cek infrastruktur yang ada di lapangan. Dan kebetulan di Minahasa Selatan budidayanya itu kentang, dan kita akan melihat bangunan infrastrukturnya adalah embung dan jalan usaha tani. Yuk kita lihat. Nah, kita udah sampai nih Uplanders di lokasi embung. Tuh embungnya tuh. Ini lahan kentang. Mirip Teletubbies ya, Bukit Teletubbies. Iya, bagus sekali nih tanaman kentang. Jadi embung itu berguna untuk menyimpan air hujan yang berlebih sehingga pada saat diperlukan bisa digunakan. Sumber airnya bagus, habis ya. Nah ini saya kenalkan dulu, namanya Pak Haris. Beliau ini tim leadernya di Design and Supervision Consultant. Pak Haris, coba ini embungnya kapasitas berapa? Coba dijelaskan Pak. Jadi terima kasih. Ini embung ini memang rencananya dipakai untuk mengairi lahan di ini kurang lebih ini ada berapa hektar? Sekitar 11 hektaran ya. Jadi rencana ini untuk mensuplai pengairan di sini menggunakan sprinkle nantinya. Oke, jadi ditarik oleh pompa pipa dengan pipa pempoaan dengan pakai sprinkle nanti, dengan sprinklenya sistem knockdown yang dipindah-pindah nantinya. Tapi sprinklernya belum dipasang. Untuk saat ini sprinkle yang di tahun ini belum diadakan. Sebenarnya sudah, cuman karena di AWB-nya dia nanti mundur di 2024. Jadi akan dipasang di tahun 2024. Jadi ini baru dibangun embungnya dulu. Selama sprinklernya nggak ada di bawah. Sini Bu, sini. Nah ini salah satu tim IFAD namanya Bu Mariam. Pompa biasa dulu. Pakai pompa kayak apa? Pompa yang portable. Pompa portable terus dibawa di gini-gini. Ya, untuk sementara. Ini dari pompa itu berapa luas sih orang bisa terkena ini kan 11 hektar Ibu. 11 hektar. Dengan sprinkle 11 hektar kalau itu kan. Kalau 11 hektarnya itu kurang lebihnya ya. Tapi maksudnya kalau untuk manual nggak maksimal. Iya. Itu berapa kira-kira?
Paling 5 ya Pak ya? Ada 5 hektar, kayaknya nggak bisa 5 hektar kalau begitu nggak bisa. kecil saya. Kalau narik jauh, pipanya terlalu jauh. Dan dia lemah jadi. Gitu, dia butuh kapasitas pompa portable yang tinggi ya, bisa sampai ke atas itu. Ini berapa volumenya? Volume airnya? Volume air, waduh ini Lebih dari 500 kan? Saya punya catatannya. Oh ya. Ibu kalau sudah punya catatan. Lebih dari 500. Nah, itu kapasitasnya untuk 11 hektar, tetapi catatannya harus pakai sprinkler ya. Sprinkler supaya merata. Supaya merata. Luas jangkauannya. Sebentar ini air ini selalu berair apa ada Ini dari sumber mata air. Sumbernya mana? Sumber mata airnya? Ada di bawah. Oh, dari bawah ya? Mana nih? Suka ini nggak suka kering nggak? Sebagian Enggak dari Bu, kalau mata air nggak pernah kering. Kalau dari hujan bisa kering, tapi kalau mata air enggak. bahkan di musim kemarau pun ada. Iya, karena mata air itu tadi. Iya. Tahu ini kan jauh kemana-mana nih. Ini siapa yang ngawasin ini? Untuk Kenapa yang perlu nggak perlu diawasin Bu? Nggak perlu diawasin, diamin aja. Iya, kecuali ada pompanya tadi. Tapi pompanya kan portable, bisa dibawa-bawa. Maksudnya kalau ada orang lain bukan petani itu nggak apa-apa. nggak masalah. nggak apa-apa. Masih bisa dipakai. Soalnya gini, soalnya di beberapa daerah itu daerah air bisa berperan. Oh ya, iya. Iya. Tapi di sini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Uplanders, jadi MTR ini penting banget karena sumber pendanaannya dari pinjaman luar negeri. Jadi donor dalam hal ini IFAD dan Islamic Development Bank ingin melihat progresnya pembangunan itu sudah sampai mana. Nah, karena itulah pentingnya, karena setelah kita nanti direview, dilihat, dinilai, nanti dilihat apakah hasilnya sudah mencapai target, baik output maupun outcome. Nah, ini yang sedang kita lihat adalah salah satu output berupa jalan usaha tani, gitu. Ayo kita lihat hasilnya. Ini panjangnya 600 meter, 600 atau 650 Pak? Jadi ini jalan usaha tani untuk Poptan Sumoson. Jadi total anggaran ini 170 juta. Panjang di AWP kita 560, tapi realisasi jadi 600. Oke. Ini emang pakai sampai apa? Pasangan batu, apa sih namanya? Pasangan batu saja ya. Batu saja. Tidak diricit beton. Diricit beton ya. Lebarnya berapa ini? Ini lebar 2,5 meter. Oke. Sama badan jalan kurang lebih 3 meter. Ya, oke. Kenapa ya beda-beda di sini? Kenapa nggak di beton gitu? Kita menyesuaikan karena panjangnya. Yang penting kita untuk akses kelompok tani itu untuk mobilisasi sama hasil panen itu sudah bisa. Karena kemarin kita kalau sampai menggunakan rigid beton itu sampai tinggi anggarannya. Nggak cukup. Nggak bisa tembus. Kita yang penting utamakan adalah bisa terconnecting dulu. Oh gitu ya. Jadi yang penting koneksinya dulu ya. Koneksinya dulu dengan kondisi sampai seperti ini, petani sudah bisa menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 3 untuk mengambil hasil panen maupun mengcover bibit. Oke. Nah, ini kegiatan P2L atau Pekarangan Pangan Lestari. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada rumah tangga di pedesaan, dalam hal ini wanita-wanitanya, untuk dapat memproduksi bahan pangan secara mandiri gitu. Nah, ini adalah kebun benih, kebun bibit yang ada di sini. Jadi nanti sayurannya
harapannya hasilnya mereka jual. Nah, mereka mendapatkan pendapatan juga setelah sebagiannya dimakan untuk konsumsi keluarga mereka, begitu. Nah, ini rumah benih yang ada di kelompok Galilea, Modo Inding, Minahasa Selatan. Ini greenhouse sederhana yang dibuat untuk menumbuhkan benih, memproduksi benih. Ayo sini lihat. Karena di sini kan ada motor pertanian jadi banyak. Pengelolanya wanita semua nih, ibu-ibu. Lagi disiram ya, Bu ya? Berapa kali kalau disiram, Bu? Sehari sekali. Iya, sore. Tapi kalau hujan tidak disiram ya, Bu ya? Ini tanaman apa ini, Bu? Kacang. Nih benihnya nih seperti ini nih, tuh. Ini sudah berapa hari, Bu? Seminggu, 2 minggu. Ini tanaman kacang. Ayo kita dengerin wawancara. Diberikan 100% untuk beli benih. Iya. Memang di sini daerah pertanian hortikultura. Jadi sayur-sayur, tapi untuk sayur-sayur begini kurang disuplai dari Kota Mobagu. Jadi orang misalnya terung sana, nggak ada yang bertani khusus terong. Jadi dimanfaatkan di P2L ini. Kita sedang di sekretariat salah satu korporasi petani. Jadi salah satu target kita adalah membangun korporasi petani. Tujuannya supaya petani menjadi lebih mandiri, gitu. Jadi tidak hanya tergantung pada bantuan pemerintah. Ini gudangnya, sekretariat gudang sementara untuk menyimpan kentang ya. Kalau ini hasil kelompok tani. Sudah berapa lama korporasi ini dibentuk, Ibu? Dibentuknya sejak 2021. Sejak 2021. DP kelangsungan baru 2023 sekarang. Oh iya. Jadi apa nih manfaatnya ada korporasi petani, Bu? Manfaatnya dalam perdagangan lebih mudah menjual bahan kentang, wortel dengan kol. Emang lebih mudah bersama-sama dibandingkan sendiri ya, Bu? Kenapa? Harganya jadi jauh lebih tinggi atau gimana? Jadi lebih tinggi karena kalau tidak ada korporasi harganya di bawah karena diambil oleh pengepul ya, masing-masing ya. Oke. Oke, Uplanders, ini hari terakhir saya di Minahasa Selatan dan kita terakhir nih mengunjungi embung. Embung yang mengairi kebun kentang, luasnya kalau yang punya tanah ini, lahan ini 2 hektar, tetapi sebenarnya jangkauannya bisa berapa, Pak Renli? Ini 50-an hektar. Sampai 50 hektar. Sini Pak Renli. Pak Renli ini ketua BPP Penyuluh di Modo Inding. Betul, Pak? Siap. Atau di Minahasa Selatan seluruhnya? Di Modo Inding, 10 desa. 10 desa. Silakan Pak, jelaskan. Iya, jadi terima kasih kepada ketua kelompoknya juga Kementan, sini. dalam hari ini PSP, Ditjen PSP, Ibu Faraka khusus untuk Upland yang telah menjadikan Minsel sebagai bagian dari Upland Project. Banyak hal yang banyak fasilitas kami telah dapat, mulai dari benih kentang, pupuk, kemudian ada infrastrukturnya, ada embung, jalan, sprinkle, banyak sekali yang kami sudah dapat.
Nah, kalau sebelumnya mungkin kami menanam benih kentang yang kualitasnya kurang bagus, tetapi dengan Upland, wah mantap. Nah, terima kasih untuk Pak Mentan, terima kasih untuk Ibu Faraka dan semuanya ya. Ini sangat bermanfaat bagi kami. Nah, sekarang kalau ketua kelompok Bapak siapa namanya? Mahurits, Bu. Pak Mahurits, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Apa perbedaan atau perubahan setelah ada intervensi Project Upland nih yang dirasakan Pak? Yang pasti hasilnya dari jumlah tonasenya yang kita dapat tahun lalu, 2 tahun lalu sama tahun ini tuh berbeda. Ini ada peningkatan, Bu. Begitu ya? Karena benihnya bagus. Asli dari G0 gitu ya? Betul. Habis itu dikembangkan di sini sama petani Modo Inding, hasilnya bagus. Siap. Iya, tambahan kalau tahun pertama sebelum Upland kita hanya 11-12 ton, tapi setelah ada Upland kita bisa 15-16 ton. Weh, jauh sekali bedanya. Signifikan. Bapak pernah ikut pelatihan di pusat nggak, yang diadakan di pusat? Kurang beruntung saya waktu itu. Paling yang di Manado, Bu, kita ikut. Yang di Manado ikut waktu itu. Jogja ikut ya? Jogja ikut, Bapak. Ini mau masukin ke yang milenial nggak? Udah lewat. Udah lewat. Nggak apa-apa, nanti ditularkan dari yang lain. Oke. Terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dan para funding yang telah memprogramkan Upland di lokasi Kecamatan Modo Inding, dan masyarakat penerima manfaat, para kelompok yang ada sekitar 158 kelompok telah merasakan manfaatnya, dan ada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kecamatan Modo Inding dan di Kabupaten Minahasa Selatan. Semoga program ini akan dilanjutkan oleh Kementerian Pertanian dan para funding agar supaya tetap dinikmati, dirasakan oleh rakyat pada program-program selanjutnya. Upland Project sangat membantu akan masyarakat, khususnya petani yang ada di Minahasa Selatan, Kecamatan Modo Inding. Selain itu, para petani juga mendapatkan ilmu lewat pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan, misalnya tentang budidaya kentang, pengembangan korporasi, dalam hal ini untuk menyangkut pemasaran dari kentang sebentar. Selain itu, dibentuknya kelompok wanita tani. Ya, dulunya kelompok wanita tani belum ada, tapi dengan kehadiran Upland muncul lagi kelompok wanita tani dengan memasarkan akan kentang dengan cara mereka masing-masing lewat media sosial. Dengan adanya program-program seperti ini, khususnya Upland Project ini yang telah mensupport kami di daerah pertanian di Modo Inding, harapan kami adalah kami terus menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul, yang tidak hanya memperhatikan kondisi lingkungan, tetapi juga kami memperhatikan dari segi konsumen. Kami menghasilkan produk sehat untuk nantinya bisa dinikmati oleh konsumen yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan kami percaya bahwa program ini tidak hanya bermanfaat untuk sekarang, tetapi juga jangka panjang dan masa yang akan datang. Saya berterima kasih kepada Project Upland yang sudah membantu kami sebagai petani wanita, dan program ini sangat bermanfaat sekali untuk kami ibu-ibu. Banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapati di Project Upland ini. Yang dahulu kami hanya bertanam yang manual-manual, sekarang sudah lebih canggih dengan adanya Project Upland ini, apalagi di P2L. Banyak pembelajaran yang kami terima dari program ini, sehingga kami semakin lebih maju sebagai petani wanita. Kelebihan jalan ini yang tadinya tidak ada jalan, sekarang sudah dibuat jalan dari bantuan Upland, sehingga banyak petani di sini, bukan hanya kelompok tani yang merasa manfaatnya, tetapi petani yang di luar Upland juga merasakan manfaatnya, sehingga
hasil panen mereka tidak lagi memakan biaya banyak, bisa langsung mereka ngangkut dari kebun mereka bawa ke rumah masing-masing. Jadi itu manfaatnya, itulah yang kami rasakan di Kecamatan Modo-Inding bagi semua kelompok yang penerima bantuan Aplen ini. Kami sebagai penerima Aplen Project dari tahun 2021 sangat bangga, sangat berterima kasih karena program Aplen Project ini sangat membantu sekali bagi kita petani. Pertama, dari dulu kita menggunakan benih kentang yang generasinya sudah kita tidak tahu generasi yang keberapa. Sejak ada Aplen, kita menerima benih dengan generasi yang kedua. Baru ada bantuan-bantuan seperti jalan usaha tani yang sangat membantu bagi petani-petani. Kalau dahulu sulit untuk mengeluarkan bahan-bahan horti dari kebun, sekarang sangat gampang untuk mengeluarkan bahan-bahan itu dari kebun karena adanya jalan usaha tani. Dan untuk pertumbuhannya, ketika ada musim kemarau, ada bantuan dari Aplen, ada sprinkler, ada embung, dan ada sumur dalam. Dan itu sangat membantu sekali bagi petani yang ada di Kecamatan Modo-Inding, Kabupaten Minahasa Selatan. Sejak ada program Aplen dari tahun 2021, kami petani, khususnya yang tergabung dalam asosiasi ataupun korporasi, ekonomi kami sangat bagus. Jadi untuk produksinya juga sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin. Terima kasih Aplen, maju terus pertanian Indonesia. MTR 2023.